Ya, setelah 2 tahun tertunda, gelaran Formula E Jakarta 2022 akhirnya telah terlaksana. Penyelenggaraannya pun dianggap sukses, bahkan Presiden Jokowi mengatakan ajang bergengsi yang berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit ini berjalan lancar. Namun tetap saja di belakangnya tidak sedikit drama yang menyertai. Mulai dari pro kontra pembangunan sirkuit, lalu juga ada bergulirnya hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta, pandemi hingga sponsor acara. Lalu bagaimana perspektif media melihat ajang ini? Sudah bergabung bersama saya malam ini ada Mas Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, dan juga Mas Budi Setiarso, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo. Halo, selamat malam Mas Revo dan juga Mas Budi. Selamat malam, Iqbal. Oke. Baik, saya ke Mas Revo terlebih dahulu ini. Mas Revo, ini tampaknya pamor Formula E di media nuansa politiknya ini tidak kalah nyaring dibandingkan ajang balapnya. Tapi sebelum membahas soal dimensi politiknya, tentunya saya dan kita semua pastinya penasaran bagaimana terkait evaluasi media melihat jalannya acara Formula E yang katanya ini berlangsung sukses. Apakah ini memang benar-benar sukses dan juga sesuai harapan? Ya Iqbal, kalau kita melihat memang kan setelah perhelatan kemarin ya Formula E itu berlangsung, bisa dikatakan acaranya sukses ya. Lancar, tidak ada kendala dan minatnya masyarakat juga lumayan lah gitu ya, bisa dibilang cukup tinggi. Hanya saja memang ada beberapa catatan gitu ya. Kita ini kan sebenarnya berharap Formula E ketika diadakan di Indonesia, di Jakarta, ini juga menjadi salah satu kampanye misalnya untuk energi baru terbarukan gitu. Jadi bagaimana kita mempromosikan kendaraan-kendaraan yang lebih ramah lingkungan, kemudian green energy dan lain sebagainya gitu. Juga kita juga berharap ini kan ajang internasional yang tentu juga membawa nama Indonesia. Promosi ya, promosi tersendiri, sport tourism misalnya seperti itu. Hanya saja memang selama perhelatannya, selama persiapannya sampai sebelum acara kemarin berlangsung, aroma-aroma lain yang justru cuat gitu, yang lebih ramai diperbincangkan, nuansa politisnya justru lebih tinggi dibanding perhelatan itu sendiri. Keberadaan Gubernur Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat misalnya untuk 2024 disebut-sebut sebagai salah satu kandidat, itu juga rupanya juga menyeret aroma politis yang cukup di perhelatan ini. Kemudian nuansa sponsor misalnya tidak adanya BUMN yang menjadi sponsor yang sempat ramai kemarin gitu. Sehingga perhelatan ini sendiri campaign tentang listriknya sendiri menjadi kurang bergaung gitu. Padahal kan kita berharap menjadi salah satu kampanye berkelanjutan, berkepanjangan terkait dengan energi baru terbarukan gitu. Kemarin Presiden juga sempat ke Amerika, kita tahu bertemu dengan salah satu produsen mobil listrik terbesar gitu kan. Tapi rupanya ketika ini ketika Formula E berlangsung di Jakarta, yang ramai di masyarakat, yang ramai ini justru nuansa yang lain gitu. Walaupun akhirnya pada kemarin, Sabtu kemarin ketika Formula E-nya sendiri berlangsung, kita semua melihat ada apa ya, Presiden Jokowi juga datang, kemudian Ketua DPR MPR datang, dan banyak petinggi-petinggi atau menteri yang juga hadir di situ. Artinya kerukunannya akhirnya terlihat gitu ya. Semua seolah-olah yang selama ini ada tensi-tensi politis di balik perhelatan Formula E ini akhirnya tergugurkan dengan kehadiran beberapa tokoh-tokoh kemarin dalam perhelatan Formula E. Hanya saja kita tentu menyayangkan ya kemarin-kemarin tidak dibangun suasana-suasana kebersamaan itu dibangun dari awal, tidak tampak di awal gitu, sehingga yang ramai justru nuansa politisnya dan juga nuansa-nuansa dalam tanda kutip gitu persaingan gitu ya antar sesama politisi di sana gitu. Nah, tentunya kita berharap Formula E ini bisa berlangsung lagi di Indonesia tahun depan dan tahun-tahun seterusnya, karena ini juga ajang yang bergengsi dan juga bisa membawa kampanye yang bermanfaat lah untuk Indonesia, baik untuk tourism, sport maupun untuk kampanye energi bersih. Nah, itu yang kita harapkan, dan ke depan nuansanya kita harapkan tidak hanya
kan kalau dibandingkan dengan Mandalika, Gaung Mandalika kemarin lebih terasa nasional ketimbang Formula E ini lebih terasa Lokal. scoop-nya Jakarta gitu, tidak terasa menjadi nasional, dan ini menjadi PR kan, bagaimana kemudian kalau misalkan Formula E tahun depan berlangsung ini bisa menjadi gaungnya itu lebih menasional gitu, Iqbal ya. Baik, tapi kalau dari Mas Budi sendiri bagaimana melihatnya? Kalau tadi Mas Revo mengatakan bahwa memang kita harus juga melihat bagaimana promosi dari pariwisata dan juga terkait dengan tujuan dari Formula E ini seperti energi terbarukan, apalagi di tahun 2050 nanti kalau saya tidak salah juga semua ini kendaraan-kendaraan sudah menggunakan listrik dan lain sebagainya. Nah, kalau dari kacamata Mas Budi sendiri ini melihatnya bagaimana? Apakah promosi-promosi ini tersampaikan kepada masyarakat dengan baik atau justru sepertinya dianggap angin lalu saja oleh masyarakat? Baik, terima kasih Iqbal. Jadi begini, di luar soal perdebatan soal apakah hajatan-hajatan seperti ini ya, baik itu Mandalika, Formula E ini adalah hajatan yang memang punya urgensi tinggi gitu ya. Itu perdebatan yang lain. Tapi saya melihat memang setiap event-event yang seperti ini itu dimensinya tidak hanya dimensi teknis gitu ya. Jadi kita tidak semata-mata bicara tentang apakah ini menarik perhatian dunia terhadap Indonesia, apakah ini menarik semakin banyak wisatawan ke Indonesia, atau dalam hal Formula E ini kita bicara tentang energi yang terbarukan gitu kan, yang rendah emisi begitu. Tapi balik tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Revo, ada aspek lain di Indonesia itu yang menurut saya khas sekali gitu ya, bahwa hajatan-hajatan seperti ini dekat sekali dengan misi-misi yang tidak selalu berkaitan dengan olahraga ataupun dengan event teknisnya gitu. Jadi dalam hal ini adalah politik ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita nengok ke belakang, bagaimana hajatan Asian Games yang gegap gempita tahun 2018 ya, itu kan juga seperti panggung yang memang dimanfaatkan betul untuk pemilu berikutnya. Nah sekarang saya kira juga sama, Formula E ini adalah bisa dijadikan panggung oleh Pak Anies Baswedan begitu ya, sehingga respons dari pihak lain pun menurut saya itu sangat kental politik ya, dimulai dengan tadi dukungan yang memang tidak terlalu besar sejak awal ya. Kalau kita ingat kembali kan, Formula E ini sebetulnya awalnya akan dilakukan di tengah kota, karena seperti negara-negara lain biasanya Formula E itu dilakukan di tengah kota karena memang kampanyenya adalah kampanye untuk ramah energi gitu ya. Nah dulunya kan memang mau dibangun entah di Jalan Sudirman atau di Senayan atau di Monas gitu. Tapi karena tensi politiknya direspons dengan politik, maka rencana-rencana awal itu jadi semakin jauh sehingga akhirnya dipilih Ancol kan begitu ya. Dan sampai kemudian juga bagaimana terlibatan BUMN juga sangat kecil kalau tidak disebut tidak ada gitu ya. Bahkan kemarin di panggung sebuah di salah satu bangku penonton ada komentar yang lucu ya, ini Mas Iqbal ya. Kata dia ini tumben ada hajatan yang tidak berakhlak gitu ya. Maksudnya tahu nggak? Jadi kalau tagline-nya BUMN itu kan akhlak gitu kan. Jadi ada hajatan besar tapi tidak ada tagline akhlaknya. Maksudnya jadi memang karena tidak ada keterlibatan BUMN dan saya kira itu juga responsnya juga respons politik, maka ini menjadi sangat menarik perhatian. Ini karena semua dipandang sebagai dimensi misi politiknya. Ini mungkin Pak Anies ini akan memanfaatkannya sebagai panggung untuk 2024. Pihak lainnya akan berusaha mengeblok sehingga benefit yang akan diperoleh Pak Anies mungkin diblok lagi dengan kewenangan-kewenangan dan juga kekuasaan yang mereka pegang gitu kan. Dalam hal ini mungkin BUMN, dalam hal ini mungkin mungkin juga aspek akses gitu ya. Sehingga kalau kita perhatikan memang ya mungkin konsekuensinya memang kalau tadi disebutkan sebagai semacam event lokal gitu ya. Karena memang berbeda dengan Mandalika kan itu semua gubernur datang, semua BUMN dikerahkan ke sana. Kemudian juga ada kewajiban untuk membeli tiket. Mungkin itu adalah aspek lain yang menurut saya jauh lebih menarik di dalam audiens kita dibanding aspek-aspek teknisnya tadi ya, kampanye ramah energi, kampanye tentang pariwisata Indonesia yang mungkin
terpuruk pada masa pandemi, itu menjadi terlupakan. Kalau itu dilakukan, saya pikir kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kolaborasi antara beberapa kelompok itu menjadi lebih mudah dilakukan. Gitu. Tapi karena tadi, balik lagi, karena pandangannya adalah pandangan perspektif politik, di satu sisi ini bisa dijadikan klaim keberhasilan, di satu sisi pasti akan ngeblok agar yang memiliki kesempatan mengklaim itu tidak mendapatkan benefit tertinggi. Itu mungkin menurut saya, Iqbal, ya disinilah mungkin masalah kita bersama, bahwa semua hal dari zaman dulu lah ya, sepak bola juga dilahirkan sebagai politik. Semua hal dilakukan dalam aspek-aspek politik. Nah ini yang menurut saya tantangan besarnya ke depan. Kalau mungkin kalau tahun depan akan dilanjutkan, Formula E bisa tambah keras lagi ininya kan. Karena itu udah 2023, artinya setahun sebelum pemilu gitu. Belum lagi nanti ada aspek-aspek bagaimana saling saling menghalangi begitu ya, termasuk dalam hal aspek hukum. Misalnya ya, saya mendengarkan itu ada laporan-laporan ke KPK, ada juga mungkin BPK akan melihat, dan kalau itu dilakukan lagi dengan aspek politik, maka ini akan menjadi semakin riuh di 2023. Mungkin kalau 2024 sudah mulai masuk ke aspek teknisnya kalau memang itu dilanjutkan ya. Menurut saya itu masih Bang. Baik Mas Budi, tentunya kita juga harus mendengarkan juga nih pernyataan dari Sahroni terkait dengan ajang Formula E ini. Apalagi tadi cukup kental dengan nuansa politis terkait dengan hal ini yang tentunya menjadi perbincangan kita semua. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Saya menyampaikan per hari tadi tentang BUMN. Kenapa orang pasti kontra dengan lu melas-melas kemarin minta sponsor. Gue ini memelas untuk BUMN bergabung demi bangsa dan negara. Bukan melas karena faktor yang lain. Karena saya melas untuk BUMN, lagi-lagi BUMN untuk ikut serta bahwa Indonesia ada untuk kegiatan Formula E. Ini bukan masalah duit. Ini masalah pride untuk bahwa BUMN hadir di Formula E ini untuk Indonesia. Bukan untuk Anies atau Jakarta, tapi untuk Indonesia. Saya ke Mas Revo. Mas Revo, melihat ataupun mendengarkan tadi pernyataan dari Sahroni, apa yang ada di pikiran Mas Revo? Apalagi ini tujuannya ke BUMN atau ke kementerian, mengingat bahwa ya tentunya ini saling kait-mengait terkait dengan siapa yang harusnya memberikan sponsor dan juga membuka keran sponsor ini. Ya memang kalau misalkan dibandingkan dengan perhelatan Mandalika gitu ya, ketika kita lihat di Mandalika itu MotoGP, deretan perusahaan BUMN yang menjadi sponsor itu sangat-sangat banyak. Ya. Tapi di event Formula E kemarin tidak ada gitu ya. Nah, memang akhirnya mau tidak mau, memang suka atau tidak suka, akhirnya kita bisa nuansa politisnya akhirnya memang terseret di situ ya, Iqbal. Karena kan kita tahu bahwa Menteri BUMN sekarang juga sedang gencar gitu untuk memantapkan yang kita 2024. Bahkan ketika acara Formula E ini berlangsung kan, Menteri BUMN di Surabaya, di salah satu hotel di sana bertemu dengan beberapa kalangan masyarakat, dan di spanduk yang ada di depan hotelnya juga jelas-jelas itu bertuliskan untuk 2024. Nah, nuansa-nuansa politisnya akhirnya tidak bisa dihindari ketika dua kandidat yang ada tadi juga disebutkan oleh Mas Budi kan, kita tidak bisa menafikan itu ya, karena Anies Baswedan juga sebagai gubernur bisa jadi memang menjadikan Formula ini menjadi salah satu mengerek namanya gitu ya, keberhasilan ketika keberhasilan Formula ini juga pasti akan mengerek elektabilitas dari Pak Anies gitu. Jadi ya mungkin dari situlah kemudian akhirnya respon politik juga tidak, respon BUMN tidak bisa dielakkan. Ini dugaannya juga menjadi respon politik. Dan bahwa event-event sport ini juga menjadi salah satu
ajang untuk menaikkan elektabilitas sebenarnya kan juga tadi Mas Budi juga menyampaikan kan itu bukan hal baru. Di Asian Games itu ya keberhasilan Asian Games juga mengerek nama Pak Jokowi pada waktu itu dan beberapa orang yang kemudian juga mulus menjadi menteri di kabinet Indonesia yang kedua ya, periode Pak Jokowi yang kedua gitu. Di sebelumnya juga dalam ajang olahraga yang lain misalnya beberapa kepala daerah juga menjadikan event-event sepak bola, misalnya klub sepak bola di wilayahnya menjadi salah satu hal untuk mengerek elektabilitas. Biasanya kalau misalkan wali kota, bupati itu sepak bolanya berhasil, maka apalagi bisa menjadi juara, itu akan menjadi lebih mulus dalam pilkada berikutnya. Nah ini sebenarnya hal yang sudah terjadi banyak di sebelumnya ya. Tetapi memang ketika kemarin BUMN tidak hadir, banyak sekali sponsor yang ada adalah sponsor swasta. Nah, memang kita menjadi bertanya-tanya gitu ya. Di ajang-ajang balap mobil biasanya kalau kita misalnya lihat di Malaysia misalnya, semua kompetisi balap di sana pasti tidak bisa dilepaskan dari taruhlah Petronas misalnya. Nah ketika kemarin di MotoGP yaitu Pertamina juga tidak bisa lepas itu kan, namanya juga ada di situ. Cuman ketika Formula E ini kemudian tidak ada satupun BUMN, ini jadi pertanyaan juga ya kenapa tidak ada gitu. Kan konon untuk PLN-nya sendiri juga panitia harus membayar full gitu ya, tidak ada skema barter dan untuk perhelatan ini. Jadi memang akhirnya menjadi pertanyaan kenapa itu. Nah, dan kemudian tidak bisa disalahkan kalau kemudian diseretnya ke nuansa politik ya. Oke, kalau Mas Budi sendiri melihatnya bagaimana terkait dengan hal mensponsori ini? Apalagi kalau misalnya kita melihat bahwa tujuan terselubung dari adanya ajang Formula E ini adalah untuk menaikkan elektabilitas dari seorang Anies Baswedan. Tetapi di satu sisi Anies akan segera berakhir begitu jabatannya di tahun ini. Lalu juga sedangkan untuk pemilu sendiri akan berlangsung sekitar 20 bulan lagi. Apakah ini benar-benar dengan adanya ini akan menaikkan elektabilitas dari seorang Anies Baswedan? Oke, soal sponsor mungkin ada dua ya. Menurut saya yang pertama adalah memang kalau kita harus mengakui ya bahwa balapan race track ini kan kalau secara global memang belum terlalu populer kan. Kalah misalnya jauh dibandingkan dengan Formula One atau GP gitu ya, balapan motor yang yang beberapa waktu dilakukan di Mandalika, Lombok. Itu artinya apa? Memang di sini aspek bagaimana tadi kalau di rekaman Pak Ketua Panitia ya, Pak Syafron itu kan pendekatannya seperti menghibah begitu ya. Jadi mungkin tantangannya adalah bagaimana meyakinkan kepada para sponsor untuk menegaskan bahwa Formula ini penting, tidak semata-mata balapannya, tapi kampanye pada ramah lingkungan yang sekarang kan menjadi tren ke depan kan. Semua perusahaan sekarang berlomba-lomba mendekatkan diri dengan pesan bahwa mereka adalah perusahaan yang ramah lingkungan. Demikian juga negara G20 ini juga sama, ada kampanye untuk ramah lingkungan. Nah ini kalau itu bisa ditekankan kepada para sponsor, saya pikir itu meningkatkan kesempatan untuk memperoleh sponsor ya. Di luar memang tantangan kedua adalah ini tadi balik lagi ke aspek politik gitu ya. Jadi kalau saya mendengar beberapa dari manajemen BUMN begitu ya, mereka memang ada semacam kekhawatiran bahwa kalau mereka terlibat mereka akan kena laranya gitu ya pada persaingan politik menjelang 2024 ini. Jadi mereka sangat hati-hati. Semua keputusan akhirnya dilempar kepada Kementerian BUMN. Kalau mereka memberikan green light, maka mereka baru bisa akan spending untuk memberikan sponsor kepada Formula E. Nah, kenyataannya mungkin tadi karena aspek politiknya green light tidak jadi muncul begitu kan, sehingga
keterlibatan BUMN dalam hajatan ini akhirnya memang tidak terjadi begitu, atau kalaupun ada ya sangat-sangat minim lah. Nah, ini yang mungkin pertama. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ini akan meningkatkan elektabilitas, menurut saya besar atau kecil, betapapun kita juga melihat bahwa memang Pak Anies juga belum memiliki perahu atau tiket untuk mendapatkan kursi pencalonan presiden. Tapi kalau kita melihat atau secara logik, memang ini mestinya bisa meningkatkan ya, kalau dia bisa mengemas ini sebagai sebuah acara yang besar yang menarik perhatian internasional. Saya kira itu peluangnya besar. Dan kemarin kan kita juga perhatikan di luar panggung utama yang tadi menunjukkan keakraban, ya ada Pak Jokowi, ada Bu Puan, ada Pak Bambang Susatyo, ada beberapa menteri di situ. Tapi memang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga panggung utamanya mungkin tidak terlalu sepi, tidak terlalu ramai begitu ya. Nah, di belakang panggung utama ada memang beberapa ketua-ketua umum partai yang datang, yang mungkin menunjukkan bahasa ininya sor muka begitulah ya. Kalau kita perhatikan, bahkan kalau kita ingat kemarin ada AHY, ketua umum Partai Demokrat kan datang lalu pergi sebelum balapan dimulai. Ini ini balik lagi adalah gestur-gestur politik dari ketua umum partai, dari politikus, yang mereka akan memanfaatkan setiap momentum dan menggunakan segala kemungkinan untuk tetap menunjukkan eksistensi begitu, sehingga kalaupun nanti katakanlah elektabilitasnya Pak Anies meningkat dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk memperoleh tiket, mereka juga nggak dilupakan kan, kurang lebih begitu ya kalau gampangan analis politiknya begitu. Nah, ini yang menurut saya sih mungkin sekali kalau pertanyaannya adalah apakah hajatan ini bisa meningkatkan elektabilitas dari gubernur DKI gitu. Itu Mas Iqbal. Baik, saya ke Mas Revo lagi. Mas Revo, kalau kita melihat dari apa yang terjadi saat ajang Formula E terkait dengan sponsor ini, apakah ini artinya bahwa kedepannya bahwa sebelum adanya pemilihan presiden, maka untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan lain sebagainya, apakah akan terjadi lagi seperti yang kemarin kita saksikan bersama, bahwa tidak ada sponsor terkait dengan dari BUMN, kecuali kalau misalnya ada lampu hijau khusus dari menteri tertentu begitu untuk bisa memberikan sponsor itu? Lihat semuanya kan tergantung bagaimana kemudian situasi, misalnya pendekatan-pendekatan yang ada, dan bagaimana kondisi politik yang lain misalnya juga gitu kan. Tapi saya pikir juga lobby pasti juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat memang masalahnya seperti ini. Kita itu kemarin melihat ajang Formula E ini sekupnya itu pada lebih sangat terasa ini Jakarta gitu ya, Jakarta saja gitu. Memang kepanitiaannya adalah kepanitiaan dari Pemprov DKI Jakarta. Ya, dan kemudian, bagaimana kemudian PR-nya kalau misalkan ini digelar di ke depan, ini tidak hanya menjadi skup Jakarta, karena seharusnya ini juga skup nasional kan. Nama Indonesia pasti akan terseret juga dalam perhelatan internasional seperti ini gitu. Bagaimana kemudian semua pihak bisa bisa saling mengerti bahwa ini adalah ajang internasional yang seharusnya digarap rame-rame, dikeroyok secara beramai-ramai, secara nasional, dan gaungnya pun harus lebih menasional. Dan kalau misalkan lobby-lobby seperti itu bisa dijalankan, bisa jadi kan menarik sponsor juga mungkin tidak seperti saat ini. Nah ini yang kemudian bagaimana juga membuat bahwa sebenarnya kemarin ketika dalam persiapannya ketika Presiden Jokowi hadir menengok sirkuit Formula E, ini kan sebenarnya sebuah gestur bahwa pemerintah Provinsi Jakarta ingin melibatkan pemerintah nasional gitu ya, mengundang presiden, dan bahkan presiden pada akhirnya juga hadir di
event tersebut gitu. Ada juga ketua DPR, ketua MPR hadir gitu ya, beberapa menteri hadir. Nah, memang akhirnya ketidakhadiran BUMN bisa jadi ya karena memang nuansa politisnya tadi itu ya, Iqbal ya. Nah, kita berharap tentu hal-hal semacam ini kalaupun memang akan menarik nama Gubernur Anies secara elektabilitas naik gitu ya. Tapi kan seharusnya kalau misalkan ini dikelola dengan baik juga, dikemas dengan baik juga, pasti juga ketika misalnya BUMN bisa memberikan dukungan, maka kan citra positif dari menterinya juga akan ikut naik ya. Secara logik pasti seperti itu juga gitu. Nah kalau seperti ini kan akhirnya ada sentimen-sentimen negatif gitu terhadap BUMN dan ini sebenarnya juga hal yang tidak diharapkan gitu. Baik, Mas Revo. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, alangkah baiknya kalau sejak awal kita ini kan bangsa yang mengedepankan nilai gotong royong, bisa digotong semua ajang-ajang event-event nasional, internasional, nasional itu bisa dikerjakan secara bergotong royong gitu, sehingga kepentingan lain, nuansa lain terkait dengan kepentingan pribadi atau kelompok itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Harapannya sebenarnya kan secara ideal seperti itu ya. Kita berharap sih di tahun-tahun mendatang ya seperti itu ya, Iqbal ya. Ya, amin. Tapi kalau Mas Revo sendiri melihatnya dengan gestur-gestur yang diperlihatkan oleh para pimpinan kita, ada presiden, lalu ada anggota, ada ketua DPR Puan Maharani, dan juga ada dari sejumlah menteri dan lain sebagainya, ketika bertemu di ajang Formula E kemarin, apa yang tersirat sebenarnya? Sebenarnya apakah mereka menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu di belakang tidak baik-baik saja, tetapi di depan memperlihatkan bahwa mereka itu sebenarnya ingin melihat baik-baik saja? Itu bagaimana pandangannya? Iya, satu sisi kalau misalkan ini terlihat secara foto ataupun video kan kita semua lihat ini hal yang sangat menyenangkan ya, melihat pemimpin-pemimpin itu rukun gitu yang selama ini ya, mungkin ada di posisi yang berseberangan. Misalnya kehadiran Ketua DPR Puan Maharani bisa duduk bersanding dengan Presiden Jokowi juga dalam nuansa yang lain juga ada nuansa gestur yang positif gitu ya, setelah misalnya dalam beberapa hal, dalam hari ulang tahun Pancasila misalnya Jokowi sendiri di ND gitu ya, tidak ada kehadiran yang lain misalnya. Dan dalam beberapa ketika adiknya menikah gitu dengan ketua konstitusi juga tidak hadir, itu kan juga kemarin sempat menjadi perbincangan ya. Betul. Dan ketika duduk bersama, maka ini kan terlihat kalau dari sisi publik melihatnya ini menyenangkan gitu ya, Iqbal ya. Tapi kan kita jangan lupa bahwa mereka-mereka yang hadir ini adalah para politisi gitu kan. Para politisi ini kan ya semua gestur bisa disampaikan dengan baik, tapi mungkin di belakang ada hal-hal yang mungkin bisa jadi berbeda, tapi paling tidak di depan layar baik-baik saja. Tapi setidak-tidaknya ini memberikan sinyal bahwa atau setidak-tidaknya ini memberikan gestur yang cukup baik untuk publik, bahwa perbedaan politik pada akhirnya tidak harus sampai bertikai gitu ya, tapi bertikainya secara cantik lah gitu. Betul. Kalaupun ada perbedaan, tapi ketika ada hal-hal yang harus bersama, tentu harus ada kebersamaan. Nah ini juga menjadi nuansa lain. Tapi tentu saja Iqbal, para yang hadir kemarin itu adalah para politisi yang tentu semuanya tidak serta-merta saat ini itu bisa menjadi jaminan ke depan apakah akan barengan dan misalnya dalam pemilu 2024 misalnya apakah berjalan seiring gitu kan. Apakah itu kan tidak mesti seperti itu. Tapi paling tidak ketika kehadiran para tokoh-tokoh tersebut dan kemudian terlihat rukun di depan layar, di kamera kita, itu
itu adalah gestur yang sangat positif untuk bangsa ini. Baik Mas Revo, tentunya kalau berbicara soal gestur-gestur, nanti kita juga akan membahasnya terkait dengan gestur-gestur yang diperlihatkan oleh para politikus kita ke depannya. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Budi, kita harus jeda terlebih dahulu karena nanti kita akan berdiskusi dan juga berdialog terkait dengan hal ataupun tema yang berbeda terkait dengan masih mirip-mirip dengan tema yang saat ini sedang kita perbincangkan, yaitu terkait dengan bagaimana hubungan antara Megawati dan juga Presiden Joko Widodo, apalagi setelah adanya isu-isu segala macam isu liar yang tentunya menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah hubungan mereka ini baik-baik saja atau justru semakin merenggang? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast.